Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Husain dari kelas akuntansi D. Di sini saya akan menunjukkan tutorial menghitung korelasi sederhana menggunakan manual dan Excel. Menurut Sugiono 2007, interpretasi koefisien sebagai berikut: 0,00 sampai dengan 0,199 sampai dengan sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai dengan 0,599 sedang, 0,60 sampai dengan 0,799 kuat, dan 0,80 sampai dengan 1000 sama dengan sangat kuat. Koefisien korelasi yang mendekati angka +1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Bila mendekati angka -1 berarti terjadi hubungan negatif yang erat. Sedangkan koefisien korelasi mendekati angka 0 berarti hubungan kedua variabel adalah lemah atau tidak erat. Dengan demikian nilai koefisien korelasi adalah -1 kurang sama dengan R kurang dari +1. Untuk koefisien korelasi sama dengan -1 atau +1 berarti hubungan kedua variabel adalah sangat erat atau sangat sempurna, dan hal ini sangat No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware. Berikut ini adalah rumus mencari koefisien korelasi, yaitu N sigma XY kurang sigma X sigma Y dibagi kuadrat N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. N sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y pangkat 2, di mana X sama dengan variabel independen, Y sama dengan variabel dependen, dan N sebagai banyaknya sampel. Berikut contoh soal dan tabel ini. Tabel dari penelitian antara dua variabel biaya promosi X dan variabel penjualan rumah. Baik, berikut ini N sama dengan count buka kurung lalu blok biaya promosinya, lalu tekan enter, dan nilai keseluruhannya yaitu 15. Lalu di sini XY, nilai XY sama dengan 1470 biaya promosi dan biaya penjualan rumah. Lalu kita tarik sampai ke bawah untuk hasil berikutnya. Nah, lalu tekan sigma XY, lalu sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok data XY dan tekan enter, lalu nilainya dari data penginputan adalah seperti ini. Lalu tekan sigma, lalu insert, XY, lalu kita tekan tabel yang di sebelahnya, lalu ketik sum buka kurung, lalu blok data penjualan rumah atau Y,
lalu tekan enter dan hasilnya akan muncul. Yang berikut adalah X kuadrat 2. Lalu ketik sama dengan J7 bintang, lalu tekan data penjualan rumah yang pertama, lalu tarik sampai ke bawah dan hasilnya akan muncul. Lalu tekan sigma insert Y. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Lalu tekan pangkat dan insert 2. Ketik sama dengan, lalu ketik sum buka kurung, lalu blok data dari X kuadrat 2, lalu hasilnya adalah seperti ini. X balas kurung, lalu tekan simbol kuadrat insert, lalu kuadrat 2, jadi sigma X kuadrat 2 sama dengan, lalu tekan data sigma X, lalu enter dan hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu kita akan mencari nilai Y kuadrat. Kuadrat 2 ketik sama dengan K7 bintang 2, lalu blok angka 49, lalu tekan enter dan hasilnya adalah 2401, lalu tarik garis dan akan muncul data-data selanjutnya. Lalu ketik sigma Y kuadrat 2, lalu ketik sama dengan sum buka kurung, lalu blok data dari Y kuadrat 2. Lalu tekan enter dan hasil dari data tersebut akan muncul. Lalu ketik buka kurung sigma X Y
kuadrat 2 lalu ketik sama dengan Q 13 lalu blok data sigma X kuadrat 2 lalu tekan enter dan hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, yang berikut adalah A, koefisien korelasi, lalu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma X kuadrat 2 lalu double balas kurung dan dibagi SQRT balas kurung N lalu kali sigma X kuadrat 2 dikurang sigma X kuadrat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat 2 balas kurung kurang dikurang sigma X kuadrat 2 lalu tekan enter dan hasilnya adalah minus 108.461. Yang berikut adalah B, koefisien determinasi. Yang berikut R sama dengan buka kurung nilai R. Yang berikut saya akan menjelaskan tutorial korelasi linear sederhana menggunakan Excel. Pertama-tama klik data, lalu klik data analisis dan scroll sampai ke bawah dan klik regression. Lalu klik OK. Nah, di sini ada input Y range dan input X range. Tekan yang di sebelah kanan teks. Lalu blok data penjualan rumah sampai dengan di bawah. Lalu klik enter. Lalu untuk input X range tekan seperti tombol yang tadi. Lalu blok data biaya promosi X sampai data yang di bawah juga. Lalu klik output range. Lalu klik output range dan klik di mana saja yang ingin kita letakkan data-data yang telah kita input tadi. Nah, setelah kita input menggunakan Excel, bentuk dari data-data tersebut adalah seperti ini.
Baik, sekian tutorial dari saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.